Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berada di ruang yang sangat sederhana ini. Kemudian selawat beriringi dengan salam, tak lupa pula kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sawang atau yang mewakilinya yaitu Bapak Endri Bustami SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang sudah berhadir di ruang yang berbahagia ini. Adapun tujuan dan maksud kita berada di ruang yang berbahagia ini adalah dalam rangka diseminasi budaya positif oleh CGP, yaitu Ibu Mila Amir SPD dan Ibu Erlindawati SPD. Acara selanjutnya kita minta kepada Bapak Kepala Sekolah atau mewakilinya untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau mewakilinya, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita yang harus berlakukan di setiap sekolah, khususnya sekolah kita SMA Negeri 1 Sawang. Kemudian harapan kami kepada Bapak atau Ibu calon GP ini, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan lagi ini terus update, kemudian terus belajar, yang insyaallah nanti hasilnya ya kita ambil setelah proses pembelajaran ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberkahi oleh Allah panjang umur, sehat badan, dan kita ucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu dalam calon GP ya, calon guru penggerak kata 11. Barangkali itu mukadimah atau arahan dari kepala sekolah atau mewakili oleh saya sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Acara selanjutnya yaitu acara presentasi oleh guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Amir SPD. Kepada Ibu Mila Amir SPD, pada waktu kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia menghadiri acara kita ini. Ya, kalimat baik saya tumpahkan kepada moderator tadi. Kita lanjutkan dengan di sini kami akan menyampaikan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Ya, kami mengangkat di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang telah kami dapatkan selama JGP, yaitu budaya positif yang akan nanti sama-sama kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Ya, saya Mila Amir SPD akan mengawali pertemuan kita. Masih semangat Bapak Ibu? Ada yang mengantuk? Tidak? Nah, mana senyumnya? Coba lihat senyumnya yang mana? Oh iya, masih ada. Coba Bu Erlinda ke bawah, Bu Erlinda, sebelum kita mulai agar Bapak dan Ibu semangat. Yuk kita senyum selama 3 menit. Nah, bagaimana cara senyum selama 3 menit? Nah, ayo Bapak Ibu, silakan kita semua berdiri dulu. Berdiri, ayo cari temannya berhadapan-hadapan. Nah, berhadapan dengan temannya. Nah, ayo selama 3 menit kita menatap teman kita. Nah, ayo senyum. Nah, lihat wajah teman kita, tersenyum di situ. Ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. Lihat kawannya. Nah, coba tersenyum dengan kawannya. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Bu Erlinda boleh bergabung dengan guru yang ini. Ya, boleh.
senyum, ya, memulai senyum, memulai hari dengan bahagia, dengan teman-teman seperjuangan ya, rekan kerja. Nah, sudah lama mungkin saya tidak senyum ya. Ayo lihat tatap muka kawannya, saling menatap, ayo tersenyum. Nah, ya, ayo Bapak Ibu. Boleh mau nampak gigi, mau senyum yang nggak ada gigi, nampak gigi boleh Bapak Ibu. Ya, dah. 1 menit lagi, ayo 1 menit lagi. Ayo tersenyum, ayo senyum sama 3 menit kita ini. 1 menit lagi, sebentar lagi, coba tengok kawannya. Nah, sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita senyum dengan kawan, dengan rekan kerja, nah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan? Ayo, siapa yang bisa ini mau mengeluarkan unek-uneknya? Ya, senang. Apalagi happy. Sudah lama kita tidak tertawa seperti itu ya. Nah, tujuannya kita tersenyum ini selama 3 menit ini nanti akan kita bawa ke anak-anak kita di kelas Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita agar masuk ke dalam kelas itu anak bisa tersenyum kepada kita. Tersenyum dengan baik, bahagia, senang dia ketika kita masuk. Saat kita belajar, saat kita mengajar, ya senang, happy. Nah, itu tujuannya. Kita aja tadi 3 menit sudah lucu rasanya ya, berhadapan-hadapan senyum. Nah, baiklah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Selanjutnya Bu Erlinda. Nah, ini pengantar kami adalah konsep pendidikan menurut KHD melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama kita. Ya, dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan positif setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, enaknya di sekolah kita, nah, kita bisa menerapkan hal-hal ini. Ini adalah dasar bagi kita di sekolah untuk mengembangkan budaya positif, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bu Rinda. Nah, itu dia. Sekarang konsep positif, ya, konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Ya, konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu posisi kontrol guru. Selanjutnya Bu, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ya, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan menjadi kita terapkan di dalam kelas kita, di sekolah, mulai dari awal siswa kita masuk ke sekolah, lingkungan sekolah, sampai nanti terakhir pulang dari sekolah. Nah, coba selanjutnya Bu. Nah, ini dia, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang sekolah-sekolah diharapkan untuk membuat pembelajaran dengan paradigma baru. Apa bentuk pembelajaran paradigma baru itu? Nah, pembelajaran paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, selanjutnya, ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, selama ini kita salah mengartikan kalimat-kalimat ini di sekolah. Ya, mungkin sering kita melaksanakannya di sekolah tanpa sadar. Ternyata yang kita lakukan selama ini itu salah. Ya, contohnya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, apa pernah kita lakukan hal tersebut di dalam kelas atau di sekolah? Coba kita ingat-ingat lagi bagaimana cara guru itu kadang kita mengontrol siswa terlalu ketat. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Selama ini kita lakukan Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar ya, bahwa semua perbuatan positif efektif. Kita merasa dengan menguji anak itu akan memberikan kebaikan untuk anak. Dengan memberikan anak hadiah itu kita dapat memotivasi anak untuk dia belajar. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Nanti kita lihat di mana letak salahnya. Nanti kita perhatikan itu. Ya, nanti akan kita bahas itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu di dalam kelas pernah nggak bicara sama anak ini? Nak, kamu terlambat setiap hari. Nggak sayang kamu dengan orang tua kamu. Nah, sering. Adakah kita berbicara seperti itu ke anak? Ada. Nah, itu sebenarnya kita membuat rasa bersalah terhadap anak. Dari kata-kata kita itu muncullah rasa dan pikiran oleh anak, oh iya, dia telah salah kepada orang tuanya. Apakah itu bagus atau tidak, itu nanti kita lihat ya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti halnya dalam belajar, kamu ke depan kerjakan ini. Nah, itu kan orang dewasa memaksa namanya. Dan orang tua juga di rumah, kamu harus sekolah di sini, kamu tidak boleh sekolah di sana. Nah, itu kan salah satu hal-hal yang mungkin kadang sering dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bu Erlinda, nah ini dia paradigma yang kita pikirkan tadi, kerjakan tadi, ya, itu kita lihat di sini. Yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan teori kontrolnya. Nah, seharusnya kita dalam sehari-hari harus menerapkan teori kontrol ini. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga kita harus melakukannya. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang sering kita lakukan adalah kebutuhan kita itu sama. Setiap hari itu kita berpikir manusia lain juga membutuhkan hal yang sama dengan kita. Kita butuh makan, orang lain pasti juga butuh makan. Kita butuh pakaian, orang lain juga butuh pakaian. Nah, seharusnya bagaimana Bu? Seharusnya teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin ada orang yang kebutuhannya memang makan itu adalah prioritas, tapi tidak semua orang. Misalnya pergi ke sekolah pagi-pagi, setiap siswa kita, ya, siswa kita kan belum tentu kebutuhan utamanya di pagi hari sebelum berangkat sekolah itu makan sarapan. Jadi kadang ada anak-anak yang jam 9, jam 8, ya itu izin keluar, izin pergi ke kantin.
Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dalam pemikiran kita selama ini semua orang itu pasti pandangannya sama. Apa yang kita lihat orang lain juga pasti akan melihat. Tapi pada dasarnya teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, apalagi tentang hidup mereka masing-masing. Nah ini juga terjadi kepada anak-anak kita, karena dia walaupun berkawan itu pasti berbeda ininya ya, pemikirannya, pandangannya, cara pandangnya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat teori kontrolnya bagaimana, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain. Nah begitu juga kita di dalam kelas, kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak didik kita itu. Ya, jadi setiap orang itu butuh belajar. Ya, pendapat anak itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu kerap kali kita di sekolah begitu. Anak yang tidur di dalam kelas, anak yang sering keluar masuk, itu sering sekali dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada hal di balik semua itu yang mereka lakukan, kita tidak bertanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lebih interaktif lagi ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau misalnya terkontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita, bukan orang lain. Yang bisa membuka diri kita itu adalah kita, bukan orang lain. Orang lain itu hanya sebagai penunjang, ya. Kembali lagi kita yang akan berpikir. Nah, selanjutnya saya pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya Bapak Ibu, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang kalau di teori kontrol. Apa itu contohnya? Nah, misalnya di dalam kelas ada siswa kita tidak mengerjakan tugas. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin suruh dia duduk di depan mengerjakannya. Nah, itu berarti kita stimulus responnya itu menang dan kalah. Kita yang menang, siswa yang kalah. Nah, bagaimana kalau misalnya modelnya menang-menang? Nah, si anak kita suruh mengerjakan tugas itu di perpustakaan. Kita mengajar, nanti selesai baru dikumpulkan. Nah, itu baru terkontrol yang berpikir menang-menang. Jadi anak tidak kalah, guru tidak kalah, menang kedua-duanya. Mana masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ada suaranya masih semangat? Masih. Kalau misalnya masih semangat, coba Bu Aminta. Nah, itu dia. Kita ice breaking lagi ya. Ice breaking lagi. Nah, sekarang sama dengan yang tadi, cari kawan berdua. Cari kawan berdua. Ayo berdiri Bapak Ibu, cari temannya. Ya. Berdua.
ini yang kita kepalkan ini ada maknanya. Ketika orang lain berusaha membuka dan kita gigih untuk tidak bisa terbuka, itu artinya apa? Kita tidak mampu membuka diri untuk orang lain. Ya, ini kita. Jadi kalau misalnya orang lain membuka, kita mampu terbuka, artinya apa? Artinya kita mau untuk membuka diri, untuk menambah wawasan kita, untuk berilmu pengetahuan yang luas ya Bu Erlina. Nah, gigih kita. Nah, kalau misalnya kita tidak mau membuka, berarti siapa lagi? Ya, karena hanya kita yang mampu membuka. Sekuat apapun orang membuka, kalau misalnya kita tidak mau dibuka, pemikiran kita stop sampai di situ saja. Nah, begitu juga dengan pendidikan, dengan karakter siswa kita, dengan karakter kita sekarang, itu yang perlu diubah paradigmanya. Ya Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, selanjutnya Bu An. Nah, coba di sini saya akan bertanya, disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin positif? Yang Bapak Ibu ketahui, apa itu disiplin positif? Ayo. Bu Jelina? Sini. Kalau menurut saya disiplin positif itu kita mendisiplinkan seseorang. Misalnya ya siswa yang mungkin tidak patuh dengan apa yang kita sampaikan, kita berusaha untuk siswa itu patuh dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada lagi Pak Henry? Oke. Saya disiplin itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman yang berlaku untuk dia. Itu barangkali itu. Nah, ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Disiplin itu tujuannya untuk siswa mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan ya Bapak Ibu. Ditambah lagi sama Pak Henry tadi tanpa menghukum. Nah, ayo kita tengok dulu apa sih sebenarnya? Apa sih? Nah, ini dia. Disiplin berasal dari kata disiplin, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin yang kita tegakkan di sekolah itu hendaknya menghindari dari hukuman, tapi sama-sama sadar diri, anak sadar diri bahwa dia terlambat. Nah, kita akan memberikan pengukuhan agar tidak dihukum, tapi ada dengan cara-cara lain kita berikan kayak gitu. Semangat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, disiplin positif sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin ini agar anak-anak kita itu mampu berperilaku yang baik, dari yang buruk menjadi baik, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama
dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, selanjutnya itu contoh nilai kebajikan intrinsik organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya primary years program, ya, itu termasuk kepada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari beberapa yang saya paparkan tadi itu, Bapak Ibu ada nggak yang ingin ditanyakan? Ada yang Mbak ragu, ada yang rancu rasanya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan, ya. Selanjutnya Bu R. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kita kan manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, ayo Bu Zilina. Kalau untuk kebutuhan dasar yang pokoknya, kalau manusia itu makan, minum, itu juga kebutuhan, serta dengan pakaian apa yang kita gunakan, itu juga kebutuhan. Kalau ilmu juga termasuk kebutuhan kita juga, tapi entah betul atau enggak itu nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Zilina. Ada lagi yang lain? Pak Suwandi, apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut kami merupakan kebutuhan dasar yang bersifat sehari-hari, Bu. Karena kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau bisa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi dulu. Misal kalau makan seperti yang bilang Ibu Wilina tadi, minum, kemudian tidur misalnya. Kalau salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah-masalah yang lain. Jadi kebutuhan itu memang harus dipenuhi, atau hak tubuh lah, hak badan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya ada lagi yang lain? Tidak? Oke, kita lanjut Bu Erinda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa itu kebutuhan dasar kita itu supaya terpenuhi dengan baik? Ayo Bu Erinda. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus didapatkan. Nah, jadi jika salah satu ini tidak kita dapatkan, berarti kita ada yang kurang dalam diri kita. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu adalah contohnya apa? Makan, pakaian, teman, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Tuh yang disampaikan oleh Bu Julina tadi itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Ya, bertahan hidup.
sudah terpenuhi dalam dirinya. Nah, selanjutnya penguasaan, ya. Penguasaan. Apa itu penguasaan? Apakah dia harus menjadi raja nafas? Tidak. Nah, penguasaan di sini adalah harga diri, ya. Keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, berprestasi, ya. Nah, diakui. Nah, untuk siswa-siswa kita itu saat sekarang itu sangat perlu dia penguasaan untuk diakui oleh teman-temannya, untuk harga dirinya, untuk keinginannya dalam memimpin. Contohnya apa? Anak-anak yang ikut organisasi, kan dia jiwa kepemimpinannya ada, ya. Untuk anak yang dihargai, ya. Untuk anak-anak yang berprestasi, yang ikut-ikut lomba, itu adalah termasuk dalam penguasaan. Nah, setelah itu apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya, ke arah yang lebih baik tentunya. Ini kebebasan di sini bukan yang negatif ya Bapak Ibu, yang positif. Nah, selanjutnya keseimbangan. Apa nih? Kesenangan. Ini adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Itu adalah termasuk kesenangan. Karena kita setiap hari itu juga perlu tertawa ya Bu. Kalau misalnya kita kurang tertawa itu mukanya itu kurang senam kayak gitu. Makanya kita tadi di awal kita mulai dengan senyuman, ya. Selanjutnya Bu habis. Nah, untuk yang selanjutnya ini akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Erlindawati Idris. Kepada Ibu Erlinda, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bila Amir. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang budaya positif. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini kita ketahui bahwa motivasi itu adalah dorongan, ya, dorongan perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi. Ada motivasi yang berasal dari luar dan ada motivasi yang berasal dari dalam. Itu motivasi yang berasal dari luar itu sering disebut dengan motivasi ekstrinsik, dan yang berasal dari dalam itu motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu, biasanya kalau misalnya kita lihat siswa-siswi kita, dia berperilaku itu kalau misalnya dia takut atau menghindari dari ketidaknyamanan, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kalian kalau tidak melaksanakan piket, kalian harus denda 10.000 ataupun 5.000. Itu merupakan contoh dari menghindari, ya, perilaku dia tidak piket itu karena ada hukuman, maka dia akan piket seperti itu. Jadi ini contohnya untuk menghindari. Jadi perilaku dia akan patuh kepada suatu aturan karena adanya menghindari dari hukuman. Tadi karena sudah dikatakan bahwa siapa yang tidak piket itu akan kena denda 5.000 seperti itu. Itu merupakan perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya untuk mendapat penghargaan ataupun hadiah seperti itu. Misalnya anak-anak kita suruh nanti kalau misalnya kamu kerja ini, ibu akan kasih kamu nilai yang bagus seperti itu. Itu merupakan suatu perilaku yang dilakukan ataupun perilaku itu tidak dilakukan karena adanya imbalan, karena adanya penghargaan dari orang lain. Nah, itu namanya perilaku yang berasal dari luar. Sedangkan yang berasal dari dalam, ini sebenarnya yang kita inginkan dari semua anak kita, bahwa adanya perilaku yang dilakukan itu, nilai-nilai kebajikan yang dilakukan itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga dengan dia ada motivasi dalam dirinya untuk bisa menjadi orang, ya, di sini dikatakan untuk menjadi orang
harus piket. Nah, kalau seandainya dia berasal dari dia bahwa nilai disiplin itu merupakan nilai-nilai yang berasal akhirnya dari diri dia sendiri, berarti dia akan melakukan sepanjang hayatnya. Tidak hanya karena ada hukuman ataupun karena imbalan dari orang lain. Ini biasanya kalau di sekolah bapak-bapak kita sering menggunakan perilaku yang hukuman seperti itu, imbalan. Jadi anak-anak kalau misalnya kita kasih karena dia itu hukuman, kadang-kadang dia hanya sampai ke situ aja, tidak berlanjut sampai nanti dia kemana-mana seperti itu. Jadi harus di sini kita sebagai guru harus bisa bahwa anak-anak itu melakukan nilai-nilai kebajikan itu harus dari dasar ataupun harus ada dari nilai dari diri dia sendiri. Jadi nanti dia bisa melaksanakan kebiasaan itu sampai dia sepanjang hayatnya seperti itu. Itu yang kita inginkan. Jadi di sini Bapak Ibu, itulah tugas kita sebagai guru agar anak-anak kita nanti kalau seandainya sudah ke masyarakat, dia akan melanjutkan apa yang sudah didapatkan dari sekolahnya seperti itu. Dan itulah merupakan motivasi. Jadi kalau bisa untuk kedepannya kita harus ya mengajak anak-anak kita itu untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang berasal dari diri sendiri, bukan karena adanya hukuman ataupun karena adanya penghargaan dari orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa, ada hukuman, nah, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, jadi perilaku di sini ini hukuman tidak terencana, tiba-tiba misalnya ada anak terlambat, kamu harus mengutip sampah seperti itu. Itu merupakan hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ya. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian dia bersifat satu arah. Artinya satu arah hanya guru yang mengarahkan, bukan siswa seperti itu. Kemudian dia biasanya berupa hukuman fisik seperti yang sudah saya katakan di Bapak Ibu, bahwa kalau kalian terlambat hari ini kalian harus membersihkan WC. Itu kan tiba-tiba, jadi tidak terencana seperti itu. Kemudian ada konsekuensi. Ini biasanya terencana. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada konsekuensi antara anak, misalnya kalau seandainya anak tidak melaksanakan tugas, apa konsekuensinya? Ini harus dilakukan. Jadi konsekuensi ini hanya diberlakukannya hanya guru. Tadi di sini guru, ya, guru yang melakukan konsekuensi ini. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak nyaman. Karena kenapa? Satu pihak, guru yang membuat aturan, guru yang membuat konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusinya, inilah yang seharusnya kalau bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi, di mana nanti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi dan mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti kalau misalnya anak melakukan suatu pelanggaran, di sini nanti kita bukan beri hukuman, tapi kita ajak dia berkompromi. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut? Maka di sini dikatakan dengan restitusi. Nah, ada segitiga restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi guru itu posisinya ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini yang kita lakukan itu di posisi mana kita kira-kira biasanya Bapak Ibu? Nah, di posisi penghukum. Kenapa Pak Hendra dikatakan posisinya penghukum Pak Hendra? Ini pendapat saya pribadi. Penghukum ini misalnya ini sebagai pimpinan atau guru yang otoriter siswa. Kita katakan saja apabila siswa itu terlambat sehingga kita paksakan mereka untuk membersihkan WC atau sebagainya, atau gotong royong untuk sapa-sapa. Padahal tentang budaya positif mungkin di situ tidak boleh lagi, karena setiap peraturan sudah ada. Mungkin barangkali seperti itu. Terima kasih Pak Hendri dari memberi penjelasan. Banyak ya Bapak Ibu sekarang kita di sekolah itu sebagai penghukum, ya, dimana kita tidak menanyakan sama anak kenapa anak melakukan hal tersebut.
pemantau. Dan dilanjutkan ya. Ini contoh ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah dijelaskan. Ada kasus, ya kasusnya saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara, misalnya simbol atau apa. Kalau misalnya penghukum, guru mengatakan bagi siswa yang tidak memakai atribut lengkap itu setelah nanti upacara bendera, hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Nah, itu namanya penghukum. Berarti kalau misalnya kita mengatakan seperti itu kita berada pada posisi penghukum, Bapak Ibu. Jadi kita berada di posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada misalnya ibu katakan, berapa kali kamu Bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu mengecewakan. Ada kata-kata mengecewakan. Jadi pada saat ada kata-kata mengecewakan ibu, dia itu merasa bersalah. Oh, berarti yang saya lakukan ini bersalah seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah ini sebagai teman. Nanti kalau misalnya kita ada kata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu yang sekali ini ya, sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini biasanya sering kita lakukan. Sering kita lakukan Bapak Ibu. Untuk hari ini Ibu maafkan seperti itu. Nah, itu merupakan kita berada pada posisi sebagai teman. Itu biasa, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga sering mengatakan seperti itu, bahwa kita masih berada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apabila kamu setelah kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, sampai ke situ aja ada solusinya. Bagaimana solusinya? Kemudian terakhir ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini kita tanya sama anak, apakah kamu tahu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Berarti di sini kita memberi solusi kepada anak. Bagaimana anak tersebut supaya dia tidak lagi nanti melanggar peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Jadi di sini kita posisi manajer. Nah, ini nanti kalau bisa kita kalau bisa ya, kita usahakan kita sebagai guru akan berusaha menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seperti itu. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol. Apakah aku? Nah, posisi kontrol apakah aku seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Biasa kan kita sering bilang sama anak-anak. Berarti di situ membuat merasa bersalah. Sering kita bilang sama anak-anak, kamu tidak, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalau misalnya ada kata-kata yang membuat anak rasa bersedih, itu merupakan kata-kata yang kita keluarkan, merupakan anak itu membuat merasa bersalah. Kemudian penghukum. Nah, penghukum, kamu tidak benar-benar melakukan. Kamu tidak benar-benar melakukan. Ini adalah posisi penghukum. Ya, posisi kontrol apakah aku. Kalau misalnya kita melakukan seperti itu, berarti kita berada pada posisi penghukum, Bapak Ibu. Kemudian kalau posisi kontrol apakah aku, kalau misalnya kita berada pada posisi manajer, kita tanya sama anak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kalau manajer itu kita dan anak sama-sama, ataupun anak tersebut mencari solusinya, sehingga anak tersebut tahu seperti itu solusi yang dilakukan, sehingga dia tidak melakukan lagi. Kembali lagi ke motivasi itu sekali. Berarti kalau seandainya dia melakukan tidak melakukan karena dari dalam diri sendiri, berarti itu termasuk ke dalam motivasi. Ini yang kita inginkan, motivasi intrinsik. Kemudian posisi kontrol apakah aku, kalau misalnya kita berada pada posisi teman, ya. Di sini dikatakan ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lakukan seperti itu kan, itu merupakan kita sebagai teman. Nah, sebagai teman seperti itu.
Kemudian sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi pemantau, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, ada pertanyaan tentang 5 posisi kontrol yang tadi. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian manajer. Nah, Baik, terima kasih Bu Erindawati yang sudah mempresentasikan sangat bagus ya. Jadi di sini bukan pertanyaan, lebih ke pernyataan. Jadi dari penghasilan Ibu tadi, kami sebagai guru dari sebelumnya tidak tahu seperti apa itu penghukum, kemudian pemantau, kemudian juga manajer. Ini dengan penyebaran budaya positif seperti ini sangat bagus Bu ya. Sehingga kami mengetahui apa hal yang sangat baik yang kami lakukan terhadap siswa. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi yang baik pada siswa itu adalah sebagai manajer ya. Jadi kalau kita lihat kalimat manajer misalnya apa yang kamu lakukan? Anak itu sendiri yang mencari solusi, bukan guru. Artinya anak tersebut berpikir dia sendiri bagaimana dia menyelesaikan masalah. Itu juga kita sudah mengajarkan anak bertanggung jawab pada dirinya dan kesalahan yang dia buat. Jadi itu bukan pertanyaan, jadi ini sebuah pernyataan di mana ini sangat baik. Alangkah baiknya nanti kalau semua rekan guru tahu, jadi tidak ada lagi yang namanya hukum tadi Bu ya. Tidak ada lagi hukum, kemudian tidak ada lagi membuat merasa bersalah. Karena ini penting Bu, karena ini memang sering kita lakukan. Kita sebagai guru sering kita lakukan. Terima kasih Bu atas presentasinya, sangat bagus. Jadi kami juga ada masukan-masukan, kemudian ada ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan pada hari yang berbahagia. Terima kasih Bu. terima kasih kepada Pak Iswandi yang sudah memberi tanggapan kami pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu masih semangat. Jadi untuk bisa mencairkan suasana ya, kita sekarang ice breaking dulu Ibu. Ini kita akan bernyanyi dan menari nih Ibu ya. Ini mungkin ice breaking ini juga bisa kita lakukan di kelas-kelas seperti itu. Coba Bapak Ibu semuanya berdiri. Jadi nanti pada saat saya menyanyi, di sini saya akan menyanyi lagu Marina, ya. Marina, ya. Kalau misalnya katakan Marina menari di atas menara seperti itu. Jadi pada saat saya katakan Marina, nanti tangannya ke saya seperti itu, ya. Jadi tangannya sama saya seperti itu. Jadi Marina menari di atas menara, Marina menari. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi coba kita ulang biar semangat Ibu. Ini karena suasana sudah jam 12 ya. Jadi untuk menambah semangat kita ya. Dah. Baiklah Ibu, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari, Marina di atas menara, Marina menari. Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana suasana? Gimana perasaannya Bapak Ibu? Ini untuk memecah suasana ya Bu ya. Dan kita lanjut dengan keyakinan kelas. Nah, ini kemarin kita sudah melakukan, ya kan? Ini sudah kita melakukan keyakinan kelas. Nah, kira-kira kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira Bu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
keyakinan itu adalah yang buat antara diri, artinya siswa dengan guru. Tapi kalau peraturan hanya dibuat oleh guru, kan seperti itu. Maka dalam kurikulum Merdeka sekarang kita sudah mengganti peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Dimana kalau misalnya peraturan kelas pasti ada sanksinya, kata Pak Ibu. Ada sanksi, ada hukumannya apabila anak-anak tidak melakukan ataupun melanggar peraturan tersebut. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, kita tidak memberi hukuman, tapi kita hanya mengingat kembali apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apa keyakinan kelas yang kita buat. Karena pada saat kita membuat keyakinan ini adalah komitmen antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan wali kelas. Jadi mereka sudah berkomitmen harus melakukan keyakinan kelas seperti itu. Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena ini memberi kebebasan kepada anak-anak. Apalagi kita adalah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang berpihak pada murid. Maka di sini kita dalam membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid kan seperti itu. Nah, itu dinamakan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan seperti itu. Nah, kemudian dalam membentuk keyakinan kelas itu, dia itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Artinya di sini berupa nilai-nilai kebajikan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Tidak dibuat dalam pernyataan negatif. Misal contohnya tidak boleh makan di kelas. Itu tidak boleh makan di kelas itu bukan itu masih bersifat ataupun masih katanya negatif. Maka harus diganti dengan kata yang positif. Nah, kira-kira kalau misalnya nilai kebajikan tidak boleh makan itu apa, Bapak Ibu, kira-kira bahasa positifnya? Kalau negatif kan tidak boleh makan. Nah, itu peraturan misalnya ada kesepakatan antara guru dengan siswa agar pembelajaran, agar lingkungan belajar itu aman, nyaman, kondusif, maka harus ada suatu kesepakatan, bukan aturan, ya. Jadi di sini dikatakan dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh dibuat dalam pernyataan negatif, seperti tidak boleh makan. Kemudian apalagi yang kata-kata jangan tidur di kelas seperti itu. Itu masih dalam pernyataan negatif. Kira-kira apa bahasa kita ganti dengan pernyataan positif? Jangan tidur. Itu apa nilai kebajikan yang ada di situ? Apa kira-kira yang kita inginkan supaya jangan tidur? Apa kira-kira? Disiplin? Disiplin ya, berarti disiplin dalam belajar seperti itu. Kemudian sedikit dia kalau keyakinan kelas itu dia tidak banyak, cuma hanya 6 atau 8 poin seperti itu agar mudah diingat oleh anak-anak. Jangan panjang sekali. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita membuat pernyataan kelas, ini ada cara-caranya. Bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, tapi alhamdulillah saya lihat di semua kelas kita sudah ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Berarti kita sudah membuat suatu kesempatan kepada anak didik kita. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa membahagiakan siswa sehingga siswa itu lebih nyaman ya untuk belajar seperti itu. Ini kembali ke segitiga restitusi. Ini tentang kita menyelesaikan sebuah kasus, Bapak Ibu. Di sini kami baru tahu, ternyata yang kita lakukan selama ini adalah salah. Jadi setelah kami mengikuti CDP ini sudah ada sedikit pemahaman tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
Ya, ada 3 tahap dalam kita melakukan segitiga restitusi. Itu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bahagian proses dari pembelajaran. Jadi pertama sekali itu kita menstabilkan, ya. Itu contoh bahasanya. Berbuat salah itu wajar. Kita sebagai manusia pasti ada salah. Nah, itu merupakan salah satu menstabilkan identitas. Misalnya anak kita sering tidur di kelas, kita panggil, kenapa kamu tidur, seperti itu. Kemudian ini seperti tadi kita bilang, oh wajar, ibu juga pada saat sekolah juga melakukan seperti itu. Yang namanya manusia semuanya ada kesalahan, atau yang semuanya bisa membuat kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang kata-kata menstabilkan identitas itu bisa dilihat yang di sebelahnya ibu. Itu kata-kata berbuat salah itu wajar di dalam sama anak. Kan yang namanya manusia itu tidak sempurna. Semua manusia itu ada salah seperti itu. Itu pertama sekali kita bilang sama anak. Nah, itu menstabilkan. Jadi jangan kalau misalnya anak-anak marah, kita juga marah seperti itu. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya, kenapa kamu tadi berkelahi seperti itu? Kenapa kamu tadi bertengkar? Kita tanya, kamu pasti kan ada alasannya kenapa kamu berkelahi seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama anak-anak, kenapa tadi kamu berkelahi? Kenapa tadi kamu menyontek? Alasannya apa seperti itu? Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Misalnya anak-anak pada saat dia melihat kawannya mencontek dia, cuma hanya dia menarik buku. Tapi kalau misalnya dia ada juga kalau misalnya ada orang yang melabrak kawannya, tapi dia mau melabrak, itu merupakan untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi seperti itu sama anak-anak. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Kita melihat kembali anak-anak tadi, solusi, mencari solusi. Tadi kita tanya, kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar seperti itu? Oh, disiplin ibu, disiplin. Jadi untuk mencari solusinya apa yang kamu lakukan seperti itu? Mungkin dia nanti ada inisiatif diri sendiri untuk meminta maaf kepada kawannya atau apa seperti itu. Ini hanya ini Bapak Ibu yang contohnya. Boleh Bapak Ibu melihat video kami yang sudah kami lakukan bersama. Berbeda karena ada kasusnya dengan Alif. Ya, Alif ini menurut pengakuan dia selalu menyontek selalu menyontek apa yang dikerjakan oleh Mulia ini. Maka Mulia kesal. Nah, maka dia akan mengubrak meja seperti itu, Bapak. Ini contoh salah satu menangani kasus tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Demikianlah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh CGP Angkatan 11. Apa-apa yang telah disampaikan pada acara diseminasi budaya positif mudah-mudahan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak, khususnya bagi saya sendiri sebagai guru dan pada umumnya kepada guru SMA 1 Negeri 1 Sawah. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita supaya lingkungan sekolah kita ini bisa melaksanakan budaya positif itu dengan baik. Akhirnya saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat sekali anak-anak ibu pagi ini ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, pertemuan kita pada pagi ini kita awali dengan membaca Bismillah. Nah, kita baca secara bersama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Nah, selanjutnya kegiatan kita pagi ini adalah di dalam kelas kita ini ada nggak teman-teman kita yang biasanya sedang belajar dia tidur? Ada nggak yang sedang belajar keluar masuk kelas? Dan tidak yang buku catatan tidak ada, buku latihan tidak ada, buku pakainya tidak ada, ada? Nah, itu semua karena apa, Nak? Karena malas? Ya, malas juga itu pertama. Karena kita semua di dalam kelas ini belum menggunakan kesepakatan kelas. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa coba? Apa? Peraturan. Apa lagi? Kekompakan. Apa lagi, Nak? Kesepakatan ya. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang kita setujui bersama. Ya. Jadi tidak ada orang lain di luar kelas ini yang menyetujuinya selain kita. Ya. Apa-apa yang terbaik untuk dalam kelas ini itulah yang akan kita buat. Ya. Nah, gunanya apa? Untuk kenyamanan kita dalam belajar. Ya, dalam proses pembelajaran kita nyaman dan di situ ada kesepakatan. Nah, artinya kesepakatan itu tidak boleh kita melanggarnya. Ya, artinya kita akan menjalankan dengan senang hati, dengan bahagia karena kesepakatan itu kita yang membuat. Apa beda kesepakatan dengan peraturan? Coba. Peraturan dibuat oleh guru. Karena kesepakatan dibuat ramai-ramai. Apa lah? Ada yang lain? Enggak. Kalau peraturan itu ada hukumannya kalau dilanggar. Tapi kalau misalnya kesepakatan itu kembali lagi ke komitmen semua di kelas ini. Ya. Karena kita yang membuat, berarti kita harus menjaga, kita harus melaksanakan bersama. Paham, Nak? Paham. Nah, untuk itu, nanti Ibu minta masing-masing kita pasti mempunyai satu yang ingin kita sampaikan. 2, 3 boleh. Yang penting itu bagus untuk kenyamanan kelas kita ini. Kita maunya apa? Kita buat di situ. Nanti Ibu akan bagikan kertas ya.
Amin.